Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal Qur'an khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala khairil anam Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumil furqan, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian, jamaah subuh yang semoga dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh ini kembali kita dihadirkan, dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang semoga dimuliakan ini untuk melanjutkan kembali kajian kita, kajian tafsir ayat-ayat Al-Qur'an. Untuk subuh ini yang akan kita baca dan kaji bersama yaitu surah Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Surah ini kita kaji bersama sebagai bagian dari upaya kita untuk lebih memahami tentang makna Lailatul Qadar. Oleh karena secara berulang-ulang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada para sahabat, dan tentu itu juga berlaku bagi kita semua, untuk mencari dengan penuh kesungguhan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar tersebut. Di dalam hadis misalnya Rasulullah SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah dengan penuh kesungguhan Lailatul Qadar di 10 malam terakhir Ramadan. Di sebagian riwayat ada tambahan kata pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir Ramadan. Karena itu para sahabat dengan penuh kesungguhan itu berusaha untuk menghidupkan 10 malam terakhir Ramadan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, idza dakhalal ashru sadda mi'sara wa ahya al-laila wa ayqaza ahla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila sudah masuk 10 malam terakhir Ramadan, maka beliau mengencangkan sarungnya. Ada yang memaknai mengencangkan sarung tidak lagi melakukan hubungan dengan istri. Kalau 20 malam pertama Pak ya silahkan, tapi begitu masuk 10 malam terakhir sebaiknya tidak lagi, ya, untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga ulama yang memaknai mengencangkan sarung itu dalam arti menambah intensitas kesungguhan beliau dalam beribadah. Ibaratnya kalau orang kerja bakti, apabila lengan bajunya belum digulung itu mungkin masih setengah lah. Tapi kalau sudah digulung-gulung Pak lengan bajunya, berarti ini sudah serius sungguh-sungguh. Ya. Maka dalam bahasa Arab itu disebut dengan sadda mi'sara, mengencangkan sarungnya. Kemudian beliau hidupkan malamnya dengan ibadah, bahkan bukan hanya seorang diri, tapi ayqaza ahla. Beliau juga membangunkan keluarganya, maksudnya membangunkan istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk juga beribadah di 10 malam terakhir Ramadan tersebut. Itu karena adanya satu malam yang istimewa di dalamnya, Lailatul Qadar. Nah, kita akan baca sama-sama surah yang menjelaskan tentang Lailatul Qadar itu. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ansalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya pada Lailatul Qadar.
Menurunkannya yang maksud di sini adalah menurunkan Al-Qur'an. Tentu timbul pertanyaan. Biasanya turunnya Al-Qur'an yang dalam bahasa Arab disebut dengan nuzulul Qur'an itu diperingatinya biasanya malam apa, Pak? Malam 17 Ramadan. Sementara Lailatul Qadar dalam beberapa hadis itu disebutkan di 10 malam terakhir Ramadan. Tapi ayat ini mengatakan kami menurunkan Al-Quran itu pada Lailatul Qadar. Nah, nuzulul Qur'annya diperingati 17 Ramadan. Apa itu tidak kontradiktif, tidak bertentangan? Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai beliau sahabat Nabi. Di antara sahabat yang paling dalam pengetahuannya tentang Al-Quran. Didoakan khusus oleh Nabi SAW. Allahumma faqihhu fiddin wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berikan kepadanya pemahaman yang dalam tentang agama. Ajarkan kepadanya ta'wil, pemahaman tentang Al-Quran, terutama yang sulit untuk difahami. Nah, Abdullah bin Abbas menguraikan turunnya Al-Quran itu melewati beberapa proses, beberapa tahap. Pertama sekali karena Al-Quran itu adalah kalamnya Allah, tentu dia ada di sisinya Allah. Itu paling pertama. Jadi Al-Quran itu pertama kali ada di sisi Allah SWT. Kemudian diturunkan kemana? Diturunkan ke Lauh Mahfuz. Bal huwa Qur'anun Majid fi lauhin mahfuz. Bahkan Al-Quran yang mulia itu ada di Lauh Mahfuz. Di mana itu Lauh Mahfuz? Lauh Mahfuz itu ada di atasnya Arsy. Jadi yang ada di atas Arsy itu adalah Lauh Mahfuz, bukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu tidak bertempat, ya. Kalau Allah bertempat, maka tempat akan lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah itu bertempat, maka Allah akan dibatasi. Sementara Allah itu tidak terbatasi. Yang ada di atas Arsy Lauh Mahfuz. Jadi Al-Quran yang tadinya ada di sisi Allah, kemudian diturunkan ke Lauh Mahfuz. Tapi turun di situ bukan berarti meninggalkan tempat sebelumnya. Al-Quran tetap ada di sisi Allah. Kira-kira ibaratnya katakanlah seperti memancarkan cahaya. Kan ini balon lampunya tetap di atas, pindah-pindah. Tapi cahayanya kemudian yang pindah. Ya, balonnya tetap di atas. Dia hanya seperti memantulkan, memancarkan, terpancar ke Lauh Mahfuz. Kemudian Al-Quran yang ada di Lauh Mahfuz itu diturunkan lagi. Turun kemana? Ke Baitul Izzah. Baitul Izzah, tempat kemuliaan. Di mana itu Baitul Izzah? Baitul Izzah ada di As-Sama'id Dunia, di langit dunia. Langit kan 7 lapis. Langit yang paling dekat posisinya dengan bumi itulah yang disebut dengan As-Sama'id Dunia. Baitul Izzah ada di situ. Turun ke Baitul Izzah. Lalu Al-Quran yang ada di Baitul Izzah turun lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah itulah yang dimaksud di ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran yang tadinya ada di Lauh Mahfuz turun ke Baitul Izzah itu pada malam Lailatul Qadar. Dan turunnya sekaligus, bukan beransur-ansur. Sementara turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beransur-ansur, lebih dari 20 tahun. Ada ulama yang merinci 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Pertama sekali Al-Quran itu turun dari Baitul Izzah kepada Rasulullah SAW pada tanggal 17 Ramadan. Nah, itu yang diperingati pada acara Nuzulul Quran. Dari mana penetapan 17 Ramadan itu? Berdasarkan firman Allah di surah Al-Anfal. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an. Jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan kepada apa yang telah diturunkan kepada hambanya
yaitu Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bersamaan harinya dengan Yaumul Furqan, dengan hari pemisah yang besar. Yang dimaksud dengan Yaumul Furqan, hari pemisah yang besar, Yaumul Taqal Jam'an, hari bertemunya dua pasukan besar, yaitu hari terjadinya peperangan Badar. Perang Badar itu terjadinya pada tanggal 17 Ramadan. Harinya sama, ya, maksudnya tanggalnya sama, 17 Ramadan. Berarti turunnya Al-Quran pertama sekali kepada Nabi SAW itu di tanggal 17 Ramadan. Jadi seperti itu tahapannya. Bahkan kalau kita mau lebih ke belakang lagi, sebetulnya Al-Quran itu turun kepada Nabi SAW dua bentuk. Yang kedua tadi itu di dunia. Sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi di dunia, sudah lebih dulu diturunkan kepada beliau di alam arwah. Jadi Al-Quran itu sudah pernah turun kepada Nabi SAW di alam arwah. Wa innaka latulaqqal Qur'an min ladun hakimin alim. Sesungguhnya Al-Quran itu diberikan kepadamu ya Muhammad dari sisi Allah yang maha bijaksana dan maha sempurna ilmunya. Sehingga sebetulnya turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW itu lebih dahulu daripada penciptaannya Nabi Adam alaihis salam. Itulah sebabnya di surah Ar-Rahman, coba kita perhatikan, Ar-Rahman allamal Quran khalaqal insan. Allah Ar-Rahman allamal Quran, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, Allah yang menciptakan manusia. Jadi lebih dulu Allah mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian khalaqal insan, menciptakan seorang manusia, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Kami telah menurunkan Al-Quran pada Laila Al-Qadar. Laila yang diterjemahkan dengan malam, lawan dari siang. Dua pandangan ulama kita, di mana mulainya malam itu. Pada umumnya ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami malam dimulai dari ghurubus syams, dari terbenamnya matahari. Begitu matahari terbenam sudah malam. Berarti dari masuk waktu maghrib itu sudah malam. Ini beda dengan pendapat ulama lainnya, misalnya dari kalangan Syiah, yang memahami bahwa malam itu ketika mulai gelap, betul-betul gelap. Kan kalau masuk maghrib Pak, belum terlalu gelap, itu masih ada terang-terangnya. Nah, malam itu awalnya ketika sudah mulai gelap. Itulah sebabnya ada perbedaan waktu berbuka puasa antara Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan kelompok Syiah. Kalau kita buka puasanya begitu masuk maghrib buka puasa. Kalau Syiah belum Pak, nanti gelap betul baru buka puasa. Ya, karena di Al-Quran disebutkan summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai lail, sampai malam. Nah, ini Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami ya malam di situ ghurubus syams, dimulai dari terbenamnya matahari. Kemudian qadar itu paling tidak mempunyai 3 makna. Yang pertama, qadar maknanya adalah keagungan atau kemuliaan. Yang kedua, qadar artinya sempit. Ya busutur rizqa wa yaqdir, Allah yang melapangkan rezeki dan Allah yang menyempitkan. Jadi qadar itu artinya sempit. Qadar juga berarti ukuran. Ukuran Allah menciptakan segala sesuatu dengan kadarnya, dengan ukurannya. Berarti Lailatul Qadar malam keagungan, Lailatul Qadar malam yang sempit, Lailatul Qadar malam pengukuran. Yang pertama dulu, malam keagungan. Qadar bahkan tidak hanya berarti keagungan dan kemuliaan, tapi qadar itu maknanya adalah puncak dari keagungan, puncak dari kemuliaan. Dan yang tahu puncaknya keagungan itu hanya Allah. Sehingga yang tahu hakikat dari Lailatul Qadar itu hanya Allah saja. Satu. Kemudian
Malam yang sempit. Mengapa disebut dengan malam yang sempit? Akan kita baca di salah satu ayat nantinya, bahwa pada malam itu para malaikat dan ruh turun ke dunia ini. Begitu banyaknya malaikat yang turun, seakan-akan bumi ini menjadi sesak, menjadi sempit, penuh dengan kehadiran para malaikat tersebut. Dinamakanlah dengan malam yang sempit, malam yang sesak, dipenuhi dengan kehadiran para malaikat. Disebut juga dengan malam pengukuran, karena pada malam itu takdir manusia ditetapkan kembali untuk 1 tahun yang ke depannya. Karena takdir itu ada yang bisa berubah. Jadi lauh itu 2 macam. Ada yang disebut dengan lauh mahfuz, yang tercatat di situ tidak bisa berubah. Ada yang disebut dengan lauh al-mahwi wal isbat, yang tercatat di situ masih bisa berubah. Ada yang bisa dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada doanya para sahabat Nabi SAW, misalnya Abdullah bin Umar, ya, berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, jika di dalam kitabmu saya tercatat sebagai orang yang syakian, orang yang rugi, yang sengsara, maksudnya akan masuk neraka, kira-kira sederhananya begitu, maka hapuslah itu ya Allah, dan catatlah saya di kitabmu sebagai orang yang berbahagia. Kita bisa berdoa meminta seperti itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma lailatul qadar, dan tahukah kalian apa itu Lailatul Qadar? Apabila Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi wa ma adraka, maka pasti objek yang ditanyakan itu hakikatnya di luar jangkauan akal manusia. Semua Pak di dalam Al-Qur'an kalau menggunakan redaksi wa ma adraka, itu objeknya di luar jangkauan akal manusia. Al-qari'atu, mal qari'atu, wa ma adraka mal qari'ah. Al-qari'ah itu hakikatnya di luar jangkauan akal manusia. Setiap kali kita menjumpai redaksi dalam Al-Quran wa ma adraka, di luar jangkauan akal, maka Lailatul Qadar ini hakikat kemuliaannya itu di luar dari jangkauan akal manusia. Tapi Allah kemudian memberikan sebagian informasi kepada kita, ini hamba-hambanya. Nah, di antara informasi yang disampaikan, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar tersebut lebih mulia daripada 1000 bulan. Sering dijelaskan, kalau begitu 1000 bulan berarti lebih mulia daripada 80 tahun lebih umur manusia. Angka-angka itu baik di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis, ada yang sifatnya tahdid, pembatasan. Memang angka itu yang dimaksud. Tapi ada juga angka Pak yang bukan tahdid, punya makna tertentu. Misalnya, saya ambil contoh di hadis dulu. Kalau disebutkan bahwa salat maghrib itu 3 rakaat, 3 itu tahdid. Memang angka 3, angka antara 2 dengan 4. Tapi kalau misalnya disebutkan apabila seorang manusia meninggalkan dunia ini, putus amalnya kecuali 3. 3 di situ bukan pembatasan, tapi itu sifatnya memberi contoh. Jadi bukan berarti hanya sebatas 3 itu yang masih bisa dirasakan manfaatnya, tapi masih banyak yang lain yang jika dilakukan oleh seseorang semasa hidupnya masih bisa dia rasakan meskipun dia sudah meninggalkan dunia ini. Sebetulnya sama juga Pak dalam bahasa Indonesia. Misalnya kita mengatakan begini dalam bahasa Indonesia, saya punya 1001 masalah. Ya, saya punya 1001 masalah. Itu maksudnya masalahnya betul-betul jumlahnya 1001. Kalau 1001 berarti antara 1000 dengan 1002. Kan bukan seperti itu yang dimaksud. Dia mengatakan saya punya 1001 masalah, itu maksudnya saya punya banyak masalah. Berapa banyaknya? Ya kita tidak tahu. Cuma untuk menggambarkan begitu banyak dan kompleks permasalahannya, digunakanlah angka 1001. Tapi angka itu bukan tahdid, bukan pembatasan. Nah, biasa ulama kita berbeda. Kalau menemukan angka di dalam Al-Quran, ini angkanya tahdid, pembatasan atau bukan? Misalnya ketika disebutkan bahwa langit itu 7 lapis.
Itu 7 betul-betul angka antara 6 dengan 8, atau 7 di situ maknanya adalah banyak lapisannya. Itu ulama 2 pandangan. Sama Pak di sini. Khairun min alfi syahr. Banyak ulama yang memahami ya betul-betul angka 1000. Jadi 1 malam itu lebih baik daripada 1000 malam. Namun ada juga ulama kita, saya pribadi lebih cenderung pada pandangan yang kedua. 1000 di situ bukan pembatasan, tapi yang dimaksud adalah malam-malam yang banyak, lebih daripada 1000 lagi. Yang tahu hakikatnya sekali lagi hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lailatul Qadar itulah malam yang paling mulia di antara semua malam yang ada di sepanjang tahun yang kita lewati. Memang ada malam-malam lain yang juga istimewa, tapi malam yang paling mulia adalah Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaika, para malaikat itu turun. Malaikat itu kalau dalam bahasa Arab jamak. Kalau disebut malaika berarti jumlahnya banyak. Kalau satu bukan malaika, tapi malak. Kita biasa mohon maaf ada sedikit kekeliruan Pak. Biar satu kita juga sebut malaikat. Contoh, kita katakan bahwa yang mencabut nyawa malaikat maut, bukan malaikat maut tapi malakul maut. Di surah As-Sajdah, qul yatawaffakum malakul maut, bukan malaikatul maut. Kalau satu itu malak yang datang ke dalam rahim ibu meniupkan ruh ke dalam jasad manusia yang ada dalam rahim ibu. Itu malak karena satu. Nanti banyak baru disebut dengan malaikat. Nah, tanazzalul malaika, banyak malaikat yang turun pada malam itu. Warruhu, ada juga ruh yang turun. Ruh apa ini yang dimaksud? Sebagian ahli tafsir memahami yang dimaksud dengan ruh di sini Jibril alaihissalam. Karena Jibril itu dalam Al-Quran disebut sebagai ar-ruh al-amin, ruh yang terpercaya. Dia juga disebut dengan ruhul kudus, ruh yang suci. Loh, kan sebelumnya sudah disebut malaikat. Jibril itu juga bagian dari malaikat. Itu dinamakan dengan zikrul khas ba'dal am, menyebut yang khusus setelah disebut yang umum. Sebelumnya sudah disebut umum, nah sekarang disebut secara khusus malaikat karena keistimewaannya. Ada juga ulama yang memahami ruh yang dimaksud di sini adalah ruh para aulia, ruh dari wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala itu senantiasa hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan curahan rahmat dari Allah SWT. Mereka juga turun pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, tentu wali yang dimaksud wali yang bersifat khusus. Karena sebetulnya semua orang yang beriman itu walinya Allah. Kita semua ini Bapak Ibu karena beriman alhamdulillah kita semua walinya Allah. Tapi bukan wali yang bersifat khusus. Ada wali-wali Allah yang bersifat khusus. Ya, di hadis misalnya Allah berfirman, "Man adali waliyan faqad azantuhu bil harbi." Barang siapa yang memusuhi waliku yang bersifat khusus, li waliku, faqad azantuhu bil harbi, maka saya mengumumkan perang terhadapnya. Bi izni rabbihim, turun dengan izin Tuhan. Jadi kalau para malaikat itu tidak melakukan sesuatu dengan keinginannya sendiri, harus dengan izin dari Allah SWT. Beda kita ini manusia Pak, diberikan sifat ikhtiyariyah, ya, kebebasan untuk memilih. Mau datang ke masjid silakan, mau tetap tinggal di rumah silakan, mau tetap tinggal di masjid ikut pengajian silakan, kita mau pulang silakan, ada yang mau tidur silakan. Kita dikasih pilihan. Tapi kalau malaikat itu kan tidak punya pilihan. Malaikat hanya melakukan yang Allah perintahkan. Ada malaikat yang tugasnya berdiri saja, cuma berdiri. Ada malaikat yang cuma ruku saja.
Ada malaikat yang sujud saja kerjanya, sujud saja. Ada malaikat yang tugasnya hanya membantu saja orang miskin misalnya. Jadi semua beraktivitas sesuai dengan perintah Allah kepadanya. Jibril itu ketika menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kalau di bulan Ramadan tiap malam Jibril datang menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiap malam selama 1 bulan Ramadan. Untuk apa? Fayudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu selama 1 bulan. Nah, Rasul sallallahu pernah menyampaikan pada Jibril, Jibril, saya itu senang sekali kalau kamu sering-sering datang menemui saya. Ya, apa jawabannya Jibril? Saya juga senang ya Rasulullah, tapi masalahnya saya itu tidak datang atas kehendak saya sendiri. Saya itu datang kalau Allah perintah. Ya, kalau Allah perintah saya datang, baru saya datang lagi. Bukan keinginan saya, semua atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu malaikat, Pak. Biizni rabbihim, dengan izin Tuhan saja. Para malaikat dan ruh tadi turun ke muka bumi. Min kulli amr, untuk mengatur segala urusan. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun, keselamatan yang besar, yang agung, yang mulia pada hiya, malam itu. Hiya. Jumlah kata yang ada di surah Al-Qadar ini 30 kata. Ada 30 kata. Jadi bisa dihitung sampai di rumah. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Jumlah katanya itu 30 kata. Salamun kata yang ke-26. Hiya kata yang ke-27. Hatta kata yang ke-28. Matla kata yang ke-29. Fajar kata yang ke-30. Jadi tadi kata yang ke-27 itu hiya, malam itu. Ada yang memahami secara isyari, itu isyarat dari Allah. Lailatul Qadar itu hiya, pada malam yang ke-27. Di hiya. Karena ini jumlah katanya 30, seperti jumlah hari dalam 30 kata seperti jumlah hari dalam 1 bulan. Kata yang ke-27 itu hiya. Abdullah ibn Abbas menguatkan pendapat seperti itu, bahwa Lailatul Qadar itu di malam yang ke-27. Selain itu, ini secara matematik, frase Lailatul Qadar di dalam Al-Quran cuma disebutkan 3 kali di satu surah ini saja. Tidak ada ayat lain yang menyebut Lailatul Qadar. Ada yang semakna seperti Laila Mubarakah, tapi kalau Lailatul Qadar hanya di surah ini saja. Jumlah hurufnya ada berapa? Lam, ya, lam, tamarbuta, alif, lam, qaf, dal, ra. 9 huruf. Disebutkan 3 kali. 9 dikali 3 sama dengan 27. Itu isyarat juga yang dipahami oleh sebagian ulama kita. Maka carilah Lailatul Qadar itu, jangan cuma ditunggu, dicari pada malam 27 Ramadan. Meskipun kalau pendapatnya Imam Syafi'i, dan kita sudah tahu bagaimana keagungan ilmu dan pengalaman beliau, beliau mengatakan ghalibnya, umumnya Lailatul Qadar malam 21 dan atau 23. Cuma 21 kemarin Pak, deras sekali hujan. Ada lagi angin-anginnya kencang, malam 21. Nah, bisa nanti malam 23 Ramadan. Apalagi ada juga ulama kita yang menyatakan biasanya Lailatul Qadar itu terjadinya pada malam Jumat terakhir, di malam ganjil 10 malam terakhir Ramadan. Malam Jumat terakhir. Kapan itu Pak malam Jumat terakhir yang ganjil? Hah? Oh ya nanti malam, malam 23 Ramadan. Jadi diisi baik-baik nanti malam. Diisi baik-baik. Sekurang-kurangnya salat Isya berjamaah. Kemudian datang lagi salat subuh berjamaah. Itu paling minimal, paling sedikit.
Kalau bisa kita perbanyak salat-salat sunnah. Dan satu doa, ini doa yang sangat sering dibaca oleh Nabi di malam-malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan. Dan doa ini juga yang Nabi ajarkan kepada istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya, "Ya Rasulullah, doa apa yang paling bagus saya baca kalau saya berada di malam Ramadan, terutama malam yang saya duga kuat mungkin ini sudah Lailatul Qadar ini?" Apa jawabannya Nabi? Kita sudah sering baca doa itu tiap malam. Qul ya Aisyah, baca Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi maaf, Engkau senang memberi maaf, maka maafkanlah saya. Minta pemaafan, bukan sekedar pengampunan. Karena pemaafan itu Bapak Ibu beda dengan pengampunan. Kalau orang istighfar yang dia minta itu pengampunan. Astaghfirullah, saya meminta ampun kepada Allah. Faghfirli, ampuni saya ya Allah. Apa maknanya minta ampun? Pengampunan itu meminta kepada Allah agar dosa ditutupi. Sehingga ketika dosa itu ditutupi, Allah tidak menghukum hambanya atas dosa yang dia lakukan. Kan banyak sebetulnya Bapak Ibu dosa yang kita lakukan, tapi Allah tidak hukum kita atas dosa itu. Karena Allah tutupi. Karena dosa itu ditutupi, orang lain tidak tahu. Kita semua ini, terutama saya, banyak dosa kita ini. Cuma orang lain tidak tahu. Bukan karena kita yang pintar menutupi, Allah yang tutupi dosa itu. Seandainya semua dosa yang dilakukan oleh manusia tidak ditutupi oleh Allah, tidak ada ceramah yang kita mau dengarkan, tidak ada pengajian yang kita mau ikuti. Banyak juga dosanya Ustaz ini, tapi Allah tutupi dosa itu, karena kita sering beristighfar. Orang beristighfar itu minta ampun, minta dosanya ditutup oleh Allah. Kalau sesuatu itu ditutupi, dia hilang atau masih ada? Masih ada, cuma tidak kelihatan. Nah, ibaratnya ini HP ku tidak kelihatan karena ditutupi. Ada itu sebetulnya, cuma tidak kelihatan. Nah, kalau kita minta pemaafan, pemaafan itu artinya penghapusan. Bukan sekedar meminta ditutupi. Minta agar dosa itu dihapus. Kalau dosa itu dihapus berarti sudah tidak ada lagi. Allahumma innaka afuun. Ya Allah, sesungguhnya Engkau afu, Maha penghapus dosa. Tuhibbul afwa, Engkau senang menghapus dosa-dosa hamba-Mu. Fa'fu anni, maka hapuskan dosaku. Ya Allah, banyak-banyaklah membaca doa itu, terutama di malam-malam Ramadan, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, terutama di malam-malam yang ganjil. Saya kira itu saja Pak yang bisa kita kaji sama-sama di surah Al-Qadar ini. Kalau ada yang ingin ditambahkan, ada yang mau didiskusikan, saya persilakan pada Bapak sekalian. Silakan Pak.